desa dan memilih membuka usaha di desa. Sebenarnya kembalinya saya ke desa itu bukan menjadi satu alasan yang mendasar kenapa saya harus kembali ke desa, dan juga bukan menjadi pilihan bagi saya kenapa saya harus kembali ke desa. Sebenarnya saya kalau untuk memilih membuka usaha dan menetap, memang saya lebih memilihnya harus di kota, karena peluang berbisnis, peluang kita berkarya, mengejar karir kita di kota tuh jauh lebih baik ketimbang kita di desa. Karena kalau di desa kan kita nggak bisa buat apa-apa, ya kan? Dan memang nggak kepikiran sama sekali. Maksudnya ketika saya di kota, di rantau, itu saya nggak kepikiran bahwa saya akan kembali ke desa dan membuka usaha di desa. Ya seperti itu. Memang pribadi, artinya bahwa kita sebagai manusia ya, artinya kita mempunyai planning, kita mempunyai perencanaan ke depannya seperti apa. Kita sudah rancang, kita punya rencananya yang sudah matang. Tapi kita nggak tahu, artinya rencana Allah itu mungkin jauh lebih baik. Dan saya merasa bahwa kembalinya saya ke desa ini ya mungkin salah satunya itu rencananya Allah. Kita kan nggak tahu ke depannya apa kita nggak tahu. Karena itu sudah menjadi ketetapan kalau kita berbicara antara manusia dengan yang kuasa, kita nggak bisa buat apa-apa ya. Dan itu aja mungkin alasan saya, nggak ada alasan sama sekali dan bukan pilihan saya harus kembali ke desa dan membuka usaha di desa. Terakhir ya, kenapa saya apakah saya harus menjadikan desa Fanaha ini pilihan terakhir saya? Sebenarnya tidak, tapi ya mudah-mudahan desa Fanaha ini yang merupakan desa tempat kelahiran saya ini, mudah-mudahan saya betah ya, karena saya sudah kembali ke desa, dan mudah-mudahan saya bisa betah dan berbisnis di desa Fanaha, dan kemudian saya bisa mengembangkan bisnis saya lagi menjadi bisnis yang jauh lebih besar, yang jauh dikenal orang tentunya, dan bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Apa yang saya lakukan jika di kemudian hari saya menjadi orang sukses, dan apa yang saya lakukan dengan kesuksesan itu? Oke, saya akan menjawab pertanyaan ini. Tapi sebenarnya pertanyaan ini masih jauh ya, karena kita belum sampai ke tahapan kesuksesan. Kalau berbicara masalah apa nanti, kemudian nanti, itu menjadi sesuatu yang goib, yang kita belum tahu keadaan kita belum tahu masa depan kita yang di depannya seperti apa. Entah kita bisa sampai ke sana atau tidak, Allahu a'lam. Namun ini pertanyaan. Kemudian saya akan memberikan jawaban saya, gambaran saya ke depan jika menjadi orang yang sukses kemudian hari, dan kemudian apa yang saya lakukan dengan kesuksesan itu. Ya tentunya semua orang atau sebagian orang pasti akan melakukan hal yang sama ya. Saya akan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk pribadi saya, untuk keluarga saya, kemudian untuk anak istri saya, dan kemudian untuk masyarakat, kemudian untuk orang-orang yang membutuhkan. Artinya sesuatu yang bermanfaat untuk di dunia dan kemudian bermanfaat untuk di akhirat juga. Ya bermanfaat sesuatu untuk di akhirat ini yaitu dengan apa? Dengan kita membangunkan fasilitas masjid, kita membangun pesantren, ya. Kemudian memfasilitasi dakwah, orang yang mendakwakan agama Allah, kita memfasilitasi mereka kendaraan, dan kita membuat tempat khusus bagi mereka sehingga mereka itu terasa mudah. Orang yang dari luar datang ke desa kita mudah ya, atau ke tempat kita ini merasa mudah dan mereka nggak sulit ya untuk mendapatkan fasilitas seperti ini. Dan planningnya memang seperti itu.
Jadi itu aja mungkin ya, karena kalau kita berbicara ke depan tuh Allah alam, semuanya sudah kita nggak tahu apakah kita bisa sampai ke sana atau tidak. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, bahwa saya akan memberikan gambarannya seperti tadi,